Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak tengah, masih kuat kan? Wah, hebat-hebat. Di sini aku mau cerita sedikit. Menjadi anak tengah itu bisa dikatakan peran yang unik. Uniknya karena anak tengah ini berbeda jauh dari si sulung dan si bungsu. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang anak, faktanya hanya anak tengah yang menjalani peran ganda, yaitu menjadi kakak sekaligus menjadi seorang adik. Anak sulung akan selamanya menjalani perannya sebagai seorang kakak, dan anak bungsu akan selamanya menjalani peran sebagai seorang adik. Imbas dari urutan kelahiran ini sering sekali menimbulkan rasa iri dalam diri si anak tengah. Anak tengah sering sekali merasa bahwa orang tuanya hanya menaruh perhatian pada si sulung dan si bungsu. Anak sulung yang kelahirannya dinanti-nantikan menyebabkan semua perhatian seakan-akan tertunjuk padanya. Dan ketika si bungsu lahir, semua mencari perhatian tercurah untuk si bungsu. Keberadaan si anak tengah juga membuatnya cukup rentan dengan merasakan kesepian sebagai akibat dari kurangnya atensi ketika berada di rumah. Selain itu, si tengah ini sering sekali merasa bahwa keberadaannya hanya menjadi tumbal ketika orang tuanya membutuhkan bantuan. Si sulung yang sibuk dan si bungsu yang dirasa masih terlalu kecil dan tidak mengerti apa-apa, pada akhirnya membuat orang tuanya memilih untuk meminta bantuan kepada si anak tengah ini. Saya yang menjalani peran sebagai anak tengah sering sekali terbisit tanya, anaknya bapak dan ibu kan tidak hanya satu, tidak hanya saya, tetapi kenapa yang disuruh-suruh selalu saya? Kenapa harus saya? Kenapa selalu saya? Pertanyaan itu dapat dikatakan cukup sering muncul. Bukannya tidak suka menjadi seorang yang dikenal oleh orang tua, tetapi rasanya baik itu si sulung maupun si bungsu punya kemampuan untuk menjalani sesuatu yang orang tua inginkan. Peran ganda yang dijalani oleh anak tengah ini menghadirkan sifat-sifat di antaranya netral, fleksibel, dan mandiri. Netral karena sedari si bungsu lahir, yang pada akhirnya mengubah posisi yang semula anak bungsu menjadi anak tengah, membuatnya terbiasa berada di posisi yang tidak memihak salah satu sisi, di tengah-tengah saja, tidak menjadi paling senior atau paling junior. Sifat netral ini juga membuat anak tengah memiliki kecenderungan untuk menghindari konflik. Rasanya anak tengah ini enggan sekali untuk membiarkan dirinya terlibat dalam sebuah permasalahan. Selama ini mampu untuk menghindari, ia akan menghindar. Dalam kondisi tertentu, selagi tidak ada hal yang perlu diperdebatkan, maka ia akan mencari-cari topik atau alasan untuk berdebat. Malas dan merasa bahwa perdebatan atau melibatkan diri dari sebuah konflik hanya akan menambah runyam pikiran saja, seolah-olah menjadi anak paling cinta dan damai saja. Anak tengah juga cenderung lebih mandiri karena ia merasa bahwa tanggung jawabnya tidak sebesar anak sulung dan tidak begitu bergantungnya kepada keluarga seperti anak bungsu. Hal tersebut membuatnya memiliki kemampuan untuk bekerja secara individu dan menjadi pribadi yang sangat santai berhadapan dengan si sulung dan si bungsu, membuat anak tengah ini bisa dikatakan lebih fleksibel dan mudah bergerak ke segala arah. Alfred Adler yang mencetuskan kepribadian berdasarkan urutan kelahiran pun mengungkapkan bahwa anak tengah ini lebih mudah berkompromi dan mudah dalam bergaul. Saya menyadari bahwasanya semua orang, urutan berapapun ia lahir, dia pasti memiliki karakter fisiknya sendiri dan memiliki bebannya masing-masing. Semua hal yang memiliki sisi positif dan negatif. Begitupun dengan kepribadian yang ada di dalam diri seseorang. Kita tidak boleh merasa paling, karena perlu dipahami bahwa setiap orang memiliki limitnya masing-masing
dalam menyikapi suatu hal. Kita tidak boleh dan tidak bisa menyamakan perasaan yang kita rasakan kepada perasaan yang dirasakan oleh orang lain yang menurut kita biasa saja, bagi orang lain itu sangat menyakiti dan membuatnya down. Yang menurut kita sepele, bisa saja bagi orang lain merupakan hal yang sulit. Dan yang relate dengan kisah ini pun mungkin hanya beberapa orang saja. Kembali lagi, semua bersifat relatif, bergantung pada pola asuh dan di mana lingkungannya seseorang tersebut dibesarkan. Berprasangka bahwa mereka tidak diinginkan, parahnya lagi, mereka akan cenderung menyalahkan diri sendiri dalam segala hal. Beberapa kepribadian negatif di sini sebenarnya cukup mudah untuk dikurangi, yaitu berikan perhatian pada anak tengah Anda, bahwa berikan perhatian yang lebih karena secara naluri Anda akan cenderung mengabaikan mereka. Dengan perhatian yang cukup dan tidak membeda-bedakan anak pertama dan anak bungsu, ketiga anak akan menjadi pribadi yang menyenangkan semuanya. Solusi ini juga berlaku jika pasangan Anda adalah anak tengah. Coba perhatikan dan Anda akan menemukan beberapa pribadinya sama dengan yang digambarkan di sini. Berikan perhatian yang lebih, maka sisi negatif pasangan Anda akan tenggelam oleh pribadi positifnya. Anak sulung tidak semuanya merasa terbebani dengan posisinya sebagai anak pertama. Begitu pula anak bungsu. Tidak semua anak bungsu merasa diremehkan atau disepelekan karena ia dianggap paling kecil dalam bagian keluarga. Pada intinya, mau urutan berapapun kita dilahirkan, sudah segoyanya kita menjadi pribadi yang sebaik-baiknya dan menjadi anak yang membanggakan bagi orang tua. Semoga kita menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Sebagai anak pertama, kakakmu akan mendapatkan fasilitas kelas 1. Itu karena kakakmu dipersiapkan menjadi pelindung keluarga dan penggoyang adik-adiknya kelak. Sementara adikmu yang masih kecil butuh banyak perhatian karena dia belum tahu apa-apa tentang dunia. Hal ini harus diajari karena kamu sudah lebih besar. Jadi kamu dianggap sudah bisa lebih mandiri. Tetapi kamu juga belum cukup dewasa untuk diutamakan kebutuhannya. Intinya, kamu harus ngalah sama kakakmu soal fasilitas dan harus ngalah sama adikmu soal kasih sayang. Posisimu pun serba salah saat kamu berusaha menyikapi masalah seperti orang dewasa. Kamu akan dituduh sok tahu. Tapi kalau kamu kesal lalu mengambek, kamu juga dianggap keanak-anakan dan tidak bisa memberi contoh yang baik untuk adikmu. Aku dilahirkan berjarak 4 tahun dari kakakku. Ya, aku dilahirkan saat kakakku sedang asyik dilimpahkan perhatian dan hadiah dari nenek, kakek, ayah, dan ibu. Bisa dibilang aku anugerah Tuhan untuk kedua orang tua sekaligus petaka bagi kakakku. Tetapi dulu kakakku sering marah kepadaku. Katanya, "Kamu sih sering lahir. Kenapa sih mama sama ayah lebih perhatian ke adek?" Aku pun termerenung. Berbagai kalimat luapan marah kakakku kepadaku. Aku tidak tahu apa-apa sebabnya. Aku seorang perempuan sama seperti kakakku. Sering sekali pakaian yang aku pakai adalah bekas kakakku. Sepatu bekas kakakku, tas sekolah bekas kakakku, seragam bekas kakakku. Untungnya, kasih sayang orang tuaku tidak bekas dari kakakku. Di rumah, jarang aku temui potret diriku sewaktu bayi. Dinding rumah yang dipenuhi oleh potret kakak, mulai dari bayi hingga balita. Sedangkan aku, ya mungkin aku bisa dihitung jari beberapa banyak fotoku. Mungkin saat itu orang tuaku sibuk berpradapsi membagi kasih sayang untuk aku dan kakakku, sehingga lupa memotret aku yang menggemaskan dulu waktu bayi.
Tapi aku yakin kok waktu bayi aku pasti sama menggemaskannya dengan kakak. Beranjak umurku, aku mulai kenal dunia luar. Senang sekali rasanya aku bisa bermain di luar rumah. Teman saat itu yang aku punya hanya kakak. Aku pun mengikuti kemanapun kakak pergi bermain. Mulai dari bermain sepeda, rumah Barbie. Ya, meskipun aku tidak dikasih pinjam. Terkadang kakak asik sendiri bermain hingga melupakan aku. Aku kesepian, lalu aku melihat kertas gambar dan krayon berwarna-warni. Aku mulai mewarnai. Aku temukan duniaku sendiri. Ya, aku asyik sendiri, mempelajari hal-hal yang ditemukan sendiri. Aku mulai tidak bergantung pada kakak. Aku mencari hal lain yang bisa aku pelajari sendiri. Mulai dari dunia seni, musik, sastra. Aku tekun semua sendiri. Lama-lama aku menjadi mandiri, jadi anak yang berbakat di rumahku dengan hal-hal yang kupelajari sendiri. Kemandirianku pun menempel erat seiring tambah umurku. Aku tidak terlalu manja lagi kepada kedua orang tuaku. Jarang mengikuti kakak bermain dengan teman-temannya. Dan lama-lama aku jadi asyik dengan duniaku sendiri. Terkadang yang bisa aku lakukan hanya menerima jika melihat kakak dibelikan barang-barang baru, sedangkan aku harus memakai barang bekas dia pakai, meskipun warnanya berbeda dari warna kesukaanku sekalipun. Aku tidak banyak menuntut kedua orang tuaku. Sampai akhirnya aku memutar otakku untuk mendapatkan barang baru dengan meminta barang yang tidak dimiliki oleh kakakku. Beberapa tahun berlalu, seorang adik kecil lahir menjadi anggota keluarga yang baru. Ya, dia adikku, si bungsu atau anak terakhir. Sejak saat itu peranku bertambah jadi seorang adik dan seorang kakak di rumah. Ya, aku harus menjadi adik yang penurut pada kakak dan menjadi kakak yang dicontoh oleh adiknya. Bagaimana caranya? Bahkan menjadi seorang adik pun rasanya aku belum cukup puas menjalani hak dan kewajibanku di rumah. Terbiasa mandiri sejak kecil menjadikan aku agak cuek dengan keadaan di rumah. Meskipun begitu, aku tidak mau cuek terhadap adikku. Aku ingin menjadi contoh yang baik bagi adikku, menjaga adikku. Ternyata itu semua tidak mudah yang dibayangkan. Sering sekali kami bertengkar lalu menangis bersama. Dia satu sisi aku ingin mengadu pada kakak sebagai adik, tapi di satu sisi aku harus mengalah pada orang tuaku sebagai kakak kepada adikku. Aku tumbuh menjadi orang yang banyak memendam emosiku. Seiring berjalan waktu, lama-kelamaan aku terbiasa dengan peran gandaku ini, anak kedua. Meskipun kamu bukan si bungsu yang menjadi pusat dunia di keluargamu, ataupun menjadi si sulung yang terhormat, tapi kamu telah berhasil menjadi penyeimbang di antara keduanya. Berbicara fakta anak tengah pasti tidak bisa dipisahkan dengan istilah sindrom anak tengah. Biasanya anak tengah tak seistimewa anak sulung, namun juga tak dicintai selayaknya anak bungsu. Dan katanya menjadi anak tengah itu susah-susah gampang, sering merasa terasingkan dalam keluarga sendiri, atau bahkan harus menjadi seorang yang harus mengalah di segala situasi. Anak tengah yang kurang diperhatikan, si anak tengah yang jadi lebih sabar dan semakin dewasa menghadapi kakak dan adiknya. Urutan lahir di keluarga tanpa disadari berperan besar dan berkembang psikologi seseorang. Misalnya ada watak yang cenderung tetapi pada anak pertama, kedua, dan bungsu. Selama ini anak sulung dikenal sebagai pelindung keluarga dan memiliki jiwa kepemimpinan, sedangkan anak bungsu dikenal sebagai anak yang manja. Lalu bagaimana dengan watak kedua anak tengah? Anak kedua atau anak tengah cenderung memiliki kepercayaan diri self-esteem yang rendah dibandingkan kakak atau adiknya. Hal ini biasanya disebabkan anak pertama akan memperoleh rasa atensi dan perhatian yang jauh lebih besar. Sementara anak yang paling kecil atau bungsu cenderung lebih dilindungi, sementara anak kedua kerap merasa tak mendapatkan perhatian yang cukup. Anak sulung tentu akan sangat dominan dibanding anak tengah dan anak bungsu.
Biasanya anak sulung sangat difavoritkan, sedangkan anak bungsu paling dimanja. Namun ternyata anak tengah mempunyai kelebihan yang lain yang tak dimiliki kakak dan adiknya. Sebagai anak tengah, sering sekali kamu harus mengalah dan lebih toleran baik terhadap kakak maupun adikmu. Kamu jadi mengenal lebih banyak karakter, dan disinilah kamu juga mengembangkan pemikiran terbuka dan fleksibel, menerima apa yang kamu hadapi. Anak sulung tentu akan sangat dominan dibandingkan anak tengah dan anak bungsu. Biasanya anak sulung sangat difavoritkan sedangkan anak bungsu yang paling dimanja. Namun ternyata anak tengah punya kelebihan yang tak dimiliki kakak dan adik mereka. Jadi, anak tengah mungkin menyebalkan karena sering sekali orang tua lebih mencurahkan perhatian pada kakak atau adikmu. Tapi justru kurangnya perhatian inilah yang kemudian membentuk karaktermu menjadi lebih kuat dan tahan banting. Kamu bukan tipe manja seperti adikmu atau haus pujian seperti kakakmu. Karena merasa kesepian bisa membuatmu tak bahagia. Baiknya dan menjadi anak yang membanggakan bagi orang tua. Semoga kita menjadi anak yang senantiasa berbakti pada orang tua. Semangat dan tetap jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.